Selamat pagi anak-anak, masih bersama di dalam pembelajaran matematika daring dan masih bersama dengan Pak Hari. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita transformasi geometri mengenai materi refleksi pada bagian yang kedua. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat menemukan hasil refleksi pada sumbu X sama dengan N atau Y sama dengan N. Kalau pada pertemuan terakhir kita sudah mencari titik bayangan jika dicerminkan pada sumbu X atau sumbu Y, tetapi hari ini kita harus mencari bayangan jika dicerminkan pada sumbu X sama dengan N atau Y sama dengan N. Untuk materi pertama adalah refleksi pada sumbu X sama dengan N. Nah, contoh soalnya adalah tentukan bayangan titik di samping jika dicerminkan pada sumbu X sama dengan negatif 3. Karena dicerminkan pada sumbu X sama dengan negatif 3, maka langkah yang pertama adalah kita menentukan angka negatif 3 pada sumbu X. Lalu buat garis tegak lurus pada sumbu tersebut. Di sini Bapak gambarkan dengan garis yang berwarna merah. Jadi kita tentukan angka negatif 3 pada sumbu X, kemudian kita buat garis tegak lurus atau garis ke atas dan ke bawah. Garis yang berwarna merah adalah garis reflektor atau garis cermin yang kita gunakan untuk pencerminannya. Nah, di sini titik D kita akan cari bayangannya. Kita harus cari dulu titik D dengan cermin itu berapa satuan. D ke cermin 3 satuan. Sehingga jarak antara cermin ke bayangannya juga harus sama 3 satuan. Titik D adalah negatif 6,4, maka bayangannya menjadi 0,4. Titik A berjarak 2 satuan dari cermin, maka bayangannya juga harus sama. Dari cermin berjarak 2 satuan. Titik B kita hitung berjarak 4 satuan dari cermin, sehingga bayangannya juga harus sama 4 satuan dari cermin. Demikian cara untuk mencari titik bayangan pada refleksi sumbu X sama dengan negatif 3. Untuk bayangan dari C dan E, kalian bisa cari sendiri sebagai bahan latihan. Nah, selain menggunakan koordinat kartesius, di dalam mencari hasil refleksi, kita juga bisa menggunakan rumusnya. Rumus refleksi pada sumbu X sama dengan N adalah 2N dikurangi X, Y. Contohnya, titik D sama dengan negatif 6,4. Direfleksikan pada sumbu X sama dengan negatif 3. Tentukan bayangan titik D. Karena X-nya negatif 3, maka nilai N-nya juga sama-sama negatif 3. D aksen bisa dicari dengan rumus 2N dikurangi X, Y sama dengan 2 dikali negatif 3 dikurangi negatif 6,4. Hasilnya adalah 0,4. Berikutnya adalah refleksi pada sumbu Y sama dengan N. Tentukan bayangan titik di samping jika dicerminkan pada sumbu Y sama dengan 2. Langkah kerjanya hampir sama dengan yang tadi, jadi kita menentukan angka 2 pada sumbu Y. Lalu buat garis mendatar pada ordinat Y. Di sini kembali saya gambarkan dengan warna merah. Kita cari angka 2 dulu pada Y, kemudian kita tarik garis mendatar.
Ini adalah cermin atau reflektornya. Nah, titik PIRST bisa kita cari bayangannya. Untuk titik R, jarak antara titik dengan cerminnya 4 satuan. Sehingga cermin kebayangannya juga harus 4 satuan. Kemudian titik P berjarak 2 satuan ke cermin, maka bayangannya juga harus berjarak 2 satuan juga. Kemudian titik Q 1 satuan ke cermin, jarak cermin dengan bayangan juga sama-sama 1 satuan. S dan T bayangannya silahkan dicari. Nah, selain kalian mencari bayangan suatu titik dengan menggunakan koordinat kartesius, kalian juga bisa mencari dengan menggunakan rumus. Rumus refleksi pada sumbu Y sama dengan N adalah X, 2N dikurangi Y. Contohnya adalah titik P 4, negatif 2 direfleksikan pada sumbu Y sama dengan 2. Tentukan bayangan titik P. Di sini nilai P sama dengan 4, negatif 2 direfleksikan pada Y sama dengan 2, sehingga nilai N-nya adalah 2. Maka bayangan P bisa dicari dengan rumus X, 2N dikurangi Y sama dengan 4, 2 dikali 2 dikurangi dalam kurung negatif 2. Hasilnya adalah 4,6. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian terima dan menambah pengetahuan kalian tentang materi refleksi. Berikut ini akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Setelah itu hasilnya kalian WA-kan pada Pak Hari ini juga. Terima kasih, selamat belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.